Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bau badan. Bau badan terjadi karena reaksi antara keringat dengan bakteri yang ada di permukaan kulit. Tubuh kita secara normal itu memang banyak kumannya, banyak bakterinya. Ini yang disebut dengan flora normal. Keringatnya sendiri nggak berbau, bakterinya sendiri nggak berbau, tapi kalau mereka bercampur, barulah timbul bau. Bau badan ini macam-macam, bisa kecut, apek, terus ada baunya yang agak seperti buah, dan dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa dipengaruhi oleh hormon, makanan yang kita konsumsi, penyakit, macam-macam. Nah, bau badan ini nggak dipengaruhi oleh banyaknya keringat. Ada orang yang keringetannya banyak tapi nggak bau. Tapi ada juga orang yang kadang nggak keringetan, cuma badannya bau. Sebenarnya keringetan juga, keringetan sedikit gitu ya, tapi bau. Jadi bukan dipengaruhi oleh jumlah keringatnya, tapi oleh interaksi antara si keringat dengan si bakteri. Secara garis besar, keringat kita itu dihasilkan oleh dua jenis kelenjar berbeda, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ini ada di seluruh tubuh kita, termasuk juga di telapak tangan, telapak kaki. Itu kan kalau misalnya kita lagi ketakutan, lagi gugup, itu tangannya basah, keringetan. Nah, itu tuh kelenjar ekrin tuh. Kalau waktu kita lagi kepanasan, keringetan, itu kelenjar ekrin. Jadi, fungsinya si kelenjar ekrin adalah menghasilkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Sedangkan kelenjar apokrin itu adanya cenderung di daerah kemaluan sama di ketiak. Kelenjar ini baru aktif pada saat akil balik. Nah, keringat yang menghasilkan bau badan pada saat berinteraksi dengan bakteri adalah keringat yang dihasilkan oleh si kelenjar apokrin. Itu sebabnya kalau anak-anak jarang tuh ada bau badan. Yang sering bau badan itu adalah mereka yang sudah akil balik, yang kelenjar apokrinnya sudah aktif. Dan seperti kita tahu pada waktu pubertas, kan orang mengalami pertumbuhan rambut-rambut di daerah kelamin dan di ketiak. Karena lelaki umumnya mengalami lebih banyak pertumbuhan rambutnya, lelaki juga lebih beresiko mengalami bau badan. Karena yaitulah kelenjar apokrinnya lebih banyak. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa mengalami bau badan ya. Bisa juga, cuma resikonya lebih kecil. Nah, selain jenis kelamin, mereka yang berisiko lebih tinggi terkena bau badan itu adalah orang yang kelebihan berat badan, orang yang sering berkeringat, sering berolahraga, orang yang stres, orang yang memang memiliki faktor keturunan ya. Selain itu ada juga beberapa penyakit yang bisa mengubah bau badan, bisa membuatnya jadi lebih nggak enak. Misalnya diabetes, terus gout, hipertiroid, terus menopause, sakit liver, sakit ginjal, atau bisa juga infeksi-infeksi tertentu. Dan masing-masing penyakit ini ada yang baunya khas. Misalnya pada mereka yang dengan diabetes, itu kalau pada terjadi ketoasidosis, bau keringatnya itu akan cenderung agak seperti buah ya. Sedangkan pada mereka yang mengalami gangguan ginjal, bau keringatnya itu cenderung seperti itu loh, cairan pemutih yang buat mutin seragam itu. Saya nggak susah sebut mereknya ya, karena itu terjadi penumpukan racun di cairan tubuh. Sedangkan contoh makanan yang dapat meningkatkan risiko bau badan itu antara lain bawang putih, bawang merah, kubis, brokoli, kembang kol, atau daging merah. Terus ada juga makanan-makanan tertentu yang meningkatkan jumlah keringat. Dengan meningkatnya jumlah keringat kan kemungkinan untuk berinteraksi dengan bakteria jadi lebih banyak ya, jadi risiko bau badannya lebih tinggi. Contohnya itu kafein yang terkandung baik di dalam kopi, teh hijau, coklat, pokoknya semua yang mengandung kafein gitu ya. Terus MSG atau micin, sambal, cabai, lada, terus juga alkohol, itu meningkatkan jumlah keringat yang dihasilkan. Terus gimana dong cara mencegah terjadinya bau badan? Ya kurangin keringatnya. Kalau keringatnya nggak keluar, nggak ada yang bereaksi dengan bakterinya. Kalau nggak bereaksi ya nggak terjadi bau badan. Cara ngurangin keringat ya gimana? Ya jangan panas-panasan. Kalau di ruangan panas ya pakai AC atau pakai kipas angin. Turunkan berat badan sampai ke level yang ideal, karena memang kalau orang
kelebihan berat badan cenderung lebih banyak berkeringat. Terus jangan konsumsi makanan-makanan yang meningkatkan sekresi keringat. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kafein, alkohol, micin. Terus kalau ada sakit, cepat-cepat berobat. Sakit kencing manis kah, sakit infeksi kah apa, jangan dipiara. Tapi nggak bisa dok, kita kan di Indonesia panas, keringetan dong. Ya kalau keringetan, cepat-cepat dihapus. Jangan nunggu sampai berinteraksi dengan bakterinya. Kalau perlu mandi, mandi. Kalau saran saya sih, mandinya jangan selalu pakai sabun ya. Karena terlalu sering pakai sabun itu juga bisa merusak lapisan alami yang melindungi kulit. Jadi cukup pakai air aja, pakai air sampai keringetnya terhapus, terus andukan. Cukup. Pakai sabunnya itu sehari sekali atau 2 kali aja. Bisa juga dilakukan dengan cara menggunting rambut di daerah ketiak atau di kemaluan, supaya si keringat yang keluar di daerah situ lebih cepat menguap, jadi nggak terjebak di rambut-rambut itu. Cuma saran saya jangan dicukur, jangan dicabutin, digunting aja, karena kalau dicukur atau dicabutin itu bisa nambah masalah baru. Saya ada videonya tentang rambut ketiak dan rambut kemaluan. Kalau sobat sehat suka bisa lihat langsung di videonya. Selain itu, biasakan pakai pakaian yang nggak terlalu ketat. Kalau terlalu ketat, menjepit ini posisinya, keringat yang keluar itu susah menguap. Jadi terjebak itu kelembapannya, keringatnya di dalam dan berinfeksi lagi dengan bakteria. Jadilah bau badan. Jadi pilihlah pakaian yang longgar, terutama di daerah ketiak sama di daerah kemaluan. Jangan pakai celana ketat, rok ketat, baju yang slim fit. Kalau udah keringetan, itu baju dicuci. Jangan digantung, diangin-anginin, terus besokannya dipakai lagi. Itu namanya ternak kuman. Kalau yang nggak bisa juga, yang tetap keringetan juga, biar gimana pun, ya bisa diatasin dengan jalan pakai deodoran. Pilih deodoran yang antiperspiran, yang bisa mencegah keluarnya keringat. Seperti yang saya bilang tadi, keringat yang bisa menghasilkan bau badan itu yang terjadi di ketiak sama di daerah kemaluan. Ya pakein aja deodoran di daerah-daerah itu. Jadi nggak perlu dipakai sebadan badan. Cuma kalau saya pribadi sih kurang suka ya pakai antiperspiran semacam ini. Saya lebih suka dengan cara-cara lain yang lebih alami. Kalau misalnya keringetannya karena stres, ya lakukan manajemen stresnya supaya jangan sering-sering keringetan karena stres. Kalau nggak berhasil juga, sobat sehat bisa berobat ke dokter. Nanti dokter bisa memberikan terapi yang membutuhkan prescription strength ya. Misalnya dengan melakukan suntikan botox. Jadi botox ini sebenarnya botulinum toksin adalah racun botulinum yang disuntikan untuk melemahkan saraf-saraf di daerah yang disuntikin. Cuma suntikan ini bukan menyembuhkan ya. Jadi ada batas waktunya, harus dilakukan secara berkala. Kalau dia nggak dilakukan setelah efek obatnya habis, ya keluar lagi keringatnya. Atau dokter bisa juga memberikan obat-obatan yang membunuh bakteri di daerah yang bermasalah. Sekali lagi, saya kurang suka dengan cara yang seperti ini. Kenapa? Karena pemberian obat semacam ini bisa menyebabkan resistensi. Saya lebih suka dengan cara yang alami ya. Kalau memang keringatannya sangat berlebih, nggak bisa dikendalikan dengan cara-cara yang biasa, mungkin perlu juga dilakukan operasi. Jadi dokter akan melakukan operasi kecil untuk merusak, mengangkat kelenjar-kelenjar keringat apokrine, atau setidaknya ngurangin lah ya. Untuk produk-produk alamiah lain yang bisa sobat sehat coba, itu antara lain pakai baking soda. Baking soda ini kan seringnya dipakai untuk bersih-bersih ya di rumah. Cara pakainya, ini baking soda dicampurin dengan air sedikit, lalu sampai bentuknya itu seperti krim gitu ya. Terus ditempelin aja. Yang lain yang bisa dicoba adalah green tea atau teh hijau. Jadi kantong teh hijau itu yang udah dibasahin, ditempelin aja ke area yang bermasalah. Ini akan bisa membantu untuk menciutkan pori-pori dari si kelenjar apokrine sehingga keringat yang keluar lebih sedikit. Terus bisa juga dengan lemon, air lemon itu disemprotkan di daerah yang bermasalah dengan harapan bahwa si lemon ini akan membunuh bakteri yang ada di daerah yang bermasalah. Jadi keringatnya keluar tapi nggak berinteraksi dengan bakteri. Terus kalau mau pakai sabun, pilihlah sabun yang antibakterial.
Terus ya pastikanlah daerah-daerah yang bermasalah itu dicuci dengan bersih. Yang tidak saya sarankan adalah penggunaan parfum. Karena parfum itu nggak mengurangi interaksi antara si bakteri dengan keringat. Bau badannya tetap ada, terus ditambahin parfum, yang ada bikin mabok. Jangan. Kalau nggak bisa juga, udah ke dokter aja. Mungkin ini bau badannya disebabkan kondisi yang memang membutuhkan penanganan medis. Kita nggak tahu. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung di komen. Nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya. Tapi ya itu ya agak ngantri ya. Cuma mohon jangan konsultasi di sini. Karena pembahasan yang bersifatnya konsultasi itu sangat rentan disalahartikan oleh orang lain yang kondisinya mungkin mirip tapi penyebabnya beda. Ini adalah disclaimer saya. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.